Shalom, puji Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita sebelumnya tundukkan kepala, kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Sebentar kami mau mendengar apa yang menjadi isi hati-Mu dan belajar seperti Maria Tuhan, duduk diam di bawah kaki-Mu. Roh Kudus urapi setiap daripada hati kami dan telinga kami supaya firman yang boleh dimeteraikan, ditaburkan itu boleh dimeteraikan dalam kehidupan kami. Bukan hanya dalam hati kami, tapi supaya kami melakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, tema pada hari ini adalah kita berbicara mengenai hidupmu, ibadahmu. Nah, saudara, beberapa saat yang lalu saya menerima telepon dari pakar teologi yang mana dia mempelajari bahwa mengenai adat istiadat Yahudi maupun pendalaman mengenai budaya Yahudi, sehingga perhitungan-perhitungan agama Yahudi pun dia juga mulai belajar, di mana semua ada beberapa pandangan yang berkata bahwa pada bulan Red Moon ya, bulan merah yang barusan ada, bulan purnama yang merah karena gerhana itu, dikatakan ada bisa terjadi kedatangan Mesias menurut Yahudi. Padahal Yahudi kan percaya Mesias masih belum datang. Ketika Mesias datang itu percaya akan menjadi kedatangan pertama, karena mereka tidak menganggap Yesus Kristus sebagai Mesias. Tapi perhitungan lainnya mengatakan di bulan Oktober. Kenapa mereka pada ribut? Karena itu dikaitkan dengan akhir zaman, saudara. Di mana kita semua tahu banyak peperangan di luaran yang berhubungan dengan bangsa Israel dan semua pada ribut. Tapi satu poin ya, saya tidak akan mengajak saudara untuk berbicara, berdiskusi mengenai itu, tapi kita akan melihat kepada Alkitab, di mana di 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2 dikatakan dengan perikop zaman akhir. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, kita semua tahu hari-hari ini tidak semudah itu, tidak segampang itu. Bisnis di luaran lagi tidak baik-baik saja ya, sepi ya. Apalagi kena demo dan lain sebagainya. Bahkan di beberapa negara di luaran terjadi begitu banyak chaos ya, kekacauan. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya, kita semua tahu itu. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah ya. Kita ngomong membual, menyombongkan diri itu bicara mengenai orang-orang yang flexing ya. Di sosmed yang pamer kekayaan. Entah itu mereka karena kaya atau hanya karena ingin dianggap kaya ya. Mereka mencintai dirinya sendiri. Kita semua tahu. Hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah ya, hoax ya. Mereka akan berontak terhadap orang tua, tidak mendengarkan orang tua dianggap kuno ya, dianggap sudah expire, kadaluarsa, dan tidak tahu berterima kasih, bahkan tidak mempedulikan agama. Lalu di ayat 3-5 dikatakan tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Zaman akhir itu kita tidak perlu melihat tanda-tanda, karena Tuhan ngomong tidak ada yang tahu kapan hari Tuhan. Tapi yang jelas kita melihat pada perikop yang baru kita baca, 2 Timotius 1, 2 Timotius 3 ayat 1-5. Jelas sekali mereka itu adalah orang-orang yang sekarang kita hadepin ya. Dan itu menunjukkan kepada akhir zaman. Dikatakan mereka menjalankan ibadah secara lahiriah, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Allah. Padahal Tuhan ngomong di Roma 12 ayat 2, dan ini sangat penting yang menjadi bahan pembicaraan kita adalah janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ayat sebelumnya ini, di ayat 1 dikatakan, supaya apa? Supaya kita menjadikan hidup kita ini sebagai ibadah kita ya, yang sejati.
hidup kita, tubuh kita itu kita persembahkan menjadi ibadah kita yang sejati. Kita lihat di Roma 12 ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi penting sekali kehidupan kita supaya tidak menjadi serupa seperti dunia. Tapi kehidupan kita itu akan menjadi ibadah kita yang sejati. Oleh karena itu judul topiknya adalah ibadah kita, hidup kita adalah ibadah kita ya. Penting sekali ya. Living sacrifice ya. Kalau kita lihat dari terjemahan Message ya, Rome 12 verse 1, take your everyday ordinary life, your sleeping, eating, going to work. Jadi ambillah kejadianmu setiap hari ya, kehidupan biasamu, tidurmu, cara makanmu, cara kamu bekerja, dan walking around life, bergerak di dalam kehidupan, dan taruhlah semua itu di hadapan Tuhan sebagai persembahan. Mempersembahkan apa yang Tuhan telah berikan kepada kita sebagai apa yang terbaik untuk bisa kita lakukan untuk Tuhan. Jadi semua itu kita jadikan persembahan kita kepada Tuhan. Cara hidup kita yang sehari-hari itu kita persembahkan. Nah, itu merupakan ibadah kita. Karena ketika kita seperti kata di ayat 2, tidak melakukan itu seperti dunia, karena kita telah diperbarui akal budi kita, maka itu menjadi satu persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Sangat penting sekali pada hari-hari akhir ini. Nah, kita lihat sekarang kunci kata ibadah itu dari mana. Kita kalau melihat di Perjanjian Lama, mungkin di Keluaran 3 pertama kali ibadah disebut. Saya mengambil Keluaran 7 ayat 16 dikatakan, dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Jadi waktu itu Musa disuruh ngomong sama Firaun, minta supaya umatnya diperbolehkan untuk ibadah di padang gurun. Ibadah kepada Tuhan. Nah, itu kata-kata ibadah itu di Keluaran ini baru pertama kali dipakai. Dan bahasa Ibrani-nya adalah obat. Obat ini penting untuk kita mengerti, saudara. Di ibadah obat itu, kalau bahasa Inggrisnya itu to work, untuk bekerja ya, to serve, untuk melayani, enslave, bahkan sampai seperti antara budak hambanya dengan Tuhan, keep in bondage, bond service ya. Sesuatu, ada lagi mengatakan to do service, to work, be worshipper, menjadi penyembah. Jadi ibadah itu bekerja dan menjadi penyembah. Arti kata dari bahasa Ibrani ibadah itu bekerja dan menjadi penyembah. Nah, kalau kita lihat di Kejadian 2 ayat 15 dikatakan Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya ke dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Yang menarik, saudaraku, bahasa Ibrani-nya di sini dikatakan untuk mengusahakan dan memelihara. Untuk mengusahakan itu bahasa Ibrani-nya adalah obat atau menyembah, bekerja dan menjadi penyembah. Ya, bekerja dan menyembah. Jadi pekerjaan itu dijadikan persembahan yang hidup. Jadi Tuhan itu menciptakan manusia sejak dari Adam, manusia pertama. Itu sudah dengan tujuan. Manusia itu akan dijadikan penyembah, imam ya. Penyembah itu harus imam, ngonek sama Tuhan ya. Tetapi itu menjadi satu ibadah mereka. Satu kehidupan yang menyembah. Ibadah mereka itu dalam kehidupan mereka itu sebagai penyembah. Dan dikatakan memelihara. Memelihara itu bekerja untuk menjaga dan melindungi. Nah, kita konteksnya di ibadahnya, obatnya, di menyembahnya. Jadi Tuhan minta saudara dan saya untuk menempatkan kehidupan kita itu menjadi penyembah. Loh, bukankah kalau menjadi penyembah kita harus selalu ke gereja? Oh enggak, saudaraku. Justru yang luar biasa adalah Tuhan konteksnya bukan ingin kita semua itu menjadi hamba Tuhan, enggak. Kita adalah anak-anak Tuhan, ya, itu benar. Tapi kita harus mempersembahkan hidup kita itu seperti ibadah kita kepada Tuhan. Jadi dalam segala perkara itu kita memuliakan nama Tuhan. Dalam segala aspek dalam kehidupan kita. Kenapa ibadah? Karena ini ibadah itu
inisiatif Allah untuk menjangkau manusia. Jadi ibadah itu keinginan Tuhan untuk menjangkau kita supaya sorga dan bumi terkoneksi. Supaya apa yang Tuhan mau dari sorga itu terjadi di bumi melalui ibadah kita kepada Tuhan. Jadi apa yang kita lakukan setiap hari itu supaya melakukan seperti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kenapa ibadah? Ibadah yang benar akan mengubah kita menjadi makin serupa Kristus. Kita semua tahu bahwa ketika Adam jatuh ke dalam dosa, Adam telah kehilangan kemuliaan Allah dan dia kehilangan keserupaan dengan Kristus. Gambar dan rupanya hilang. Dan ketika kita bertobat, beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, gambar Allah kembali kepada kita, keserupaannya itu tidak serta-merta. Itu langsung menjadi bagian setiap daripada kita. Tapi itu memerlukan satu proses. Jadi prosesnya melalui kita ketika kita melatih ibadah kita. Semakin kita beribadah kepada Tuhan, semakin kita melatih ibadah kita, maka kita akan diubahkan menjadi makin serupa seperti Kristus. Seperti di 2 Korintus 3 ayat 18 mengatakan seperti ini. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Allah dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi Roh Kudus yang dimeteraikan dalam kehidupan saudara dan saya akan bertransformasi, mentransformasikan kehidupan kita menjadi makin serupa seperti Kristus hari demi hari. Melalui apa? Melalui ibadah kita, saudara. Nah, sekarang konteksnya apa? Kenapa dan bagaimana kita bisa supaya ibadah kita ini benar-benar membuat kita ini terkoneksi dengan Tuhan, membuat kita ini makin hari makin serupa seperti Kristus, membuat kita itu melakukan kehendak Tuhan di bumi seperti di sorga. Nah, kita tahu ada satu hamba Tuhan, missionary yang terkenal ya, namanya Lawrence Cunningham dari Amerika. Beliaunya udah pulang ke sorga pada tahun 2023. Tapi sebelum itu beliau punya menemukan satu ajaran yang luar biasa ya di 7 area kehidupannya. Jadi ada 7 area kehidupan di mana setiap daripada kita itu tidak akan terlepas. Nah, mungkin kalau Lawrence Cunningham bicara mengenai jabatan atau area di mana misalnya di sini dikatakan ada keluarga, ada edukasi, ada entertainment, ada agama, ada bisnis, ada media, ada government. Oh, mungkin kita ketika anak Tuhan ditempatkan menjadi politisi di dalam pemerintahan, dia harus melalui jabatannya itu, dia harus bisa memberitakan Injil, membawa nuansa kekristenan ya di dalam pekerjaannya. Oh, mungkin di dalam bisnisnya, ya kalau dia businessman, di sini kita tahu ada full gospel FGBT ya, full gospel businessman itu kan di mana para pebisnis itu memberitakan Injil ya, menjadi missionary. Itu mungkin ajarannya Lawrence Cunningham. Tapi di sini saya akan mengajak kita semua untuk berpikir bahwa setiap daripada kita sebetulnya tidak akan lepas dari 7 area kehidupan ini. Ya. Keluarga, ya tentunya kita adalah bagian daripada keluarga. Kalau kita laki, kita mungkin bisa menjadi kepala keluarga, ataupun bahkan menjadi anak, atau saudara ya, atau cucu dan lain sebagainya. Di sana kita bisa berperan bagaimana kita ketika kita berinteraksi dengan keluarga kita bisa menunjukkan bahwa kita ini anak Tuhan, yang penuh dengan kasih, yang berlawanan dengan apa yang tadi kita ceritakan, yang dikatakan tidak peduli agama, yang tidak hormat orang tua, yang cinta uang dan menyombongkan diri. Kita bisa berlaku sebaliknya karena kita tidak mau menjadi serupa seperti dunia. Ya, jadi konteksnya apa? Kita berusaha melakukan kehidupan kita itu betul-betul menjadi saksi Kristus di dalam 7 area, ya, area keluarga, ya, area pendidikan, di mana kita kalau mungkin kita mendidik anak kita, mendidik saudara-saudara kita berusaha mendidik mereka dengan pendidikan value-nya kekristenan. Value kekristenan adalah apa? Hidup adalah untuk diberkati dan menjadi berkat ya, bukan cuma diberkati selesai di situ enggak, tapi menjadi berkat di mana kita dengan berkat yang kita sudah miliki kita bisa menjadi berkat buat yang lainnya. Di entertainment misalnya kita melakukan hiburan, tentunya dalam kehidupan di dunia ini kita tidak akan lepas daripada entertainment. Kita pasti entertain diri kita sendiri. Tapi kita tidak perlu mencari entertainment yang sifatnya sangat duniawi. Kita bisa mencari entertainment yang sesuai dengan
value-nya orang Kristen. Misalnya kita dengan keluarga kita olahraga, melakukan hiburan yang baik ya, makan bersama, bukan seperti dugem dan lain sebagainya ya. Itu kita bisa melakukan itu. Kita bisa menjadi saksi Kristus di 7 area ini. Juga di dalam agama. Mungkin agama baik, tanda petik di luaran sana ya, mengajarkan orang untuk bermoral dengan baik. Tetapi sebetulnya sebagai anak Tuhan, orang Kristen, kita itu bukan cuma harus bermoral baik, tapi kita harus punya hubungan spiritual dengan Tuhan. Karena kita ini bukan cuma sekedar umat Tuhan, tapi kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Jadi kita adalah orang-orang yang dilahirkan baru oleh karena Roh Kudus yang telah dimeteraikan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita harus membawa itu dalam kehidupan kita. Jadi mengutamakan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kita. Menunjukkan bahwa kita orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru. Jadi agama itu menunjukkan kita itu punya spiritualitas. Orang yang punya spiritualitas itu bukan sekedar bermoral baik, tapi bisa dikatakan mempunyai integritas ya, atau excellent spirit, seperti kita kalau bicara mengenai Daniel. Spirit yang luar biasa. Itu adalah value daripada kekristenan untuk kita anak-anak Tuhan di dalam kita area agama. Untuk bisnis, ya dikatakan diberkati untuk menjadi berkat. Jadi kalau bisnis jangan cuma maunya untung sendiri, tapi bagaimana kita bisa menikmati keuntungan itu dengan kita bagikan kepada mungkin staf karyawan pegawai kita atau bahkan kepada supplier kita, sehingga kita sama-sama menikmati keuntungan bersama. Bukan kita yang untung, mereka yang buntung, bukan kita mendapatkan untung banyak terus pegawai kita peras habis-habisan tenaganya, enggak. Tapi bagaimana kita bisa menikmati berkat Tuhan itu bersama-sama, diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya ketika kita memiliki value yang benar dalam melakukan bisnis, maka itu seperti kita tuh menabur benih yang baik dalam kehidupan kita, dalam usaha kita. Jadi ketika seorang menabur benih, tentunya dia tidak akan sia-sia, dia pasti akan menuai atau panen daripada taburannya. Media, nah tidak ada satupun dari kita yang bisa lewat dari media. Kita pasti berhubungan dengan media, dengan apa yang tiap hari kita bawa, handphone kita, ya sosmed, sosial media kita. Nah, kita pakai media itu sebagai salah satu sarana untuk kita bisa menunjukkan nilai-nilai kekristenan atau ibadah kita. Kita katakan sebab kehidupan kita adalah ibadah kita. Ibadah kita itu adalah kehidupan kita. Jadi kalau kehidupan kita bersosial media, itu bertanggung jawab menunjukkan bahwa kita itu anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang hidup. Kita akan sangat bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tidak seperti dikatakan pembual, ya, menyombongkan diri, pemfitnah, tidak seperti itu, saudara. Tapi kita betul-betul memberitakan kebenaran dalam media, sosial media yang kita hadapi. Government atau pemerintahan, ya, di mana kita semua pastinya terlibat dalam satu negara, di mana kita punya pemerintah, kita sebagai warga negara, ataupun mungkin kita sebagai pejabat pemerintahan. Ketika Tuhan mengizinkan kita menjadi pejabat pemerintahan, maka kita harus menjadi saksi Kristus, di mana semua orang melihat kita dan mereka tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah yang hidup. Meskipun kita bukan terlibat atau tidak terlibat dalam pemerintahan, tapi tentunya ketika kita menghadapi pemerintah, bukan sesuatu yang benar ketika kita memberontak melawan pemerintah, ya, sehingga menyebabkan chaos atau kekacauan yang seperti yang terjadi di negara-negara lain. Tapi kita harus tunduk kepada pemerintahan yang ditunjuk oleh Tuhan sebagai otoritas yang menjaga kita. Karena mereka telah ditunjuk oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang mengangkat mereka. Dan kita harus tetap terus mendoakan mereka. Ketika terjadi hal-hal yang kurang baik, kurang menyenangkan, kita harus mendoakan mereka untuk menjadi lebih baik. Supaya negara atau tempat di mana kita tinggal akan diberkati oleh Tuhan secara luar biasa. Jadi 7 area kehidupan itu kita harus perhatikan, saudaraku. Karena ketika kita melakukannya seperti kita beribadah kepada Tuhan, kita jadikan ibadah kita kepada Tuhan, maka hidup kita akan berkenan dan kita akan diubahkan oleh Tuhan makin hari makin menyerupai seperti Kristus. Kita semua tahu zaman akhir 2 Timotius 3 ayat 1-5 dikatakan
Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih dan tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, belaka tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada akhirnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mari saudaraku, kita jadikan hidup kita sehari-hari, setiap hari, itu menjadi bagian yang terpenting, yaitu menjadi ibadah kita kepada Tuhan. Sehingga ketika waktunya tiba, pada saatnya nanti Tuhan akan mengatakan, "Hai anakku, hambaku yang baik, terimalah apa yang kau lakukan di bumi, dan hiduplah bersama-sama dengan aku di sorga." Mari kita tundukkan kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengingatkan setiap daripada kami bahwa zaman sekarang di mana yang kita hadapin adalah zaman akhir, dan supaya kami sepakat bahwa kami tidak akan menjadi serupa seperti dunia, tetapi Engkau minta supaya kami menjadikan kehidupan kami sebagai ibadah kami. Hidup yang menjadi ibadah adalah hidup yang diubahkan makin hari makin menyerupai Kristus. Hidup yang bisa membuat sorga terkoneksi dengan bumi melalui kehidupan setiap daripada kami, anak-anak Allah yang hidup. Berkati setiap hati yang mendengar, urapi setiap daripada kami dan mampukan kami untuk menjalankan kehidupan kami sebagai ibadah yang sejati, yang berkenan di hadapan-Mu. Supaya berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus yang telah dimeteraikan oleh Roh Kudus dalam kehidupan setiap daripada kami yang percaya, yang akan melindungi, memberkati, menuntun setiap daripada kami mulai hari ini sampai Kau datang itu akan bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.